Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin dan para pemirsa di seluruh Nusantara, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang sangat menyukai orang yang bekerja keras. Suatu saat ada seorang sahabat Nabi yang tampak malu-malu menyembunyikan tangannya. Rasul penasaran, kalau bahasa orang sekarang kepo ya. Kepo, kenapa ada sahabat kok menyembunyikan tangannya? Lalu beliau bertanya, ada apa dengan tanganmu? Dengan wahai sahabat, tentu ini bahasa terjemahan, bahasa bebas ya, bukan bahasa dialog aslinya. Ternyata jawaban dari sahabat itu cukup mengejutkan. Dia mengatakan, tangan saya kasar Rasul, karena saya itu bekerja sebagai pencari kayu, juga memecahkan batu dan sebagainya. Namun apa yang terjadi? Sahabat sekalian, sangat luar biasa yang terjadi. Ternyata Rasulullah justru mencium tangan sahabat tersebut. Lalu beliau berkomentar, tangan yang bekerja seperti ini mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dan para pemirsa di seluruh Nusantara, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyatakan keprihatinannya ketika ada umat Islam yang dianggap bermalas-malasan, banyak makan, banyak tidur, dan tidak bekerja. Rasulullah SAW sendiri adalah orang yang menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita sekalian yang mau bekerja keras. Kita ingat benar bahwa sejak muda Rasulullah SAW adalah seorang yang bekerja dengan sangat keras. Beliau berdagang ikut saudagarnya yang kelak kita tahu kemudian ternyata menjadi istri beliau, yaitu Khadijah ya radhiyallahu anha. Beliau sangat keras bekerja dan juga cerdas, ditambah dengan sikap kejujurannya membuat orang menjadi kepincut. Dan produktivitas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya waktu itu belum Rasul ya, masih menjadi seorang pedagang yang masih muda. Muhammad waktu itu dikenal karena kejujurannya, ya. Kemudian sangat produktif, menghasilkan untung yang sangat bagus dalam ukuran seorang saudagar semacam Khadijah radhiyallahu anha. Beliau juga orang yang tidak suka umatnya menjadi orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk ibadah. Rasul pernah berkomentar ketika mendengar ada orang yang berkata demikian, saya ingin tidur, saya tidak ingin tidur, saya ingin tahajud semalaman. Saya tidak ingin berbuka puasa. Saya ingin puasa sehari semalam, terus-menerus tanpa sahur dan tanpa buka. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memberikan komentar, siapa ya yang mengatakan akan begini dan begini? Ketahuilah, saya ini Rasul. Saya tidur, saya
bergaul dengan istri dan saya juga makan. Jadi Rasulullah SAW tidak menyukai sikap yang berlebih-lebihan di dalam agama. Di dalam agama kita mengenal istilah ghulu, ya, sikap yang berlebih-lebihan. Maka ditiru oleh sahabat Umar radhiyallahu an. Suatu saat beliau juga mengusir sekelompok orang yang seharian betul-betul hanya berzikir dan berdoa, berwirid tanpa aktivitas apapun di dalam masjid. Ya tentu sahabat Umar melihat ini sebagai sebuah fenomena yang kurang bagus, ya. Kalau ini diambil atau dilaksanakan pada saat tertentu saja, misalnya memang programnya adalah program iktikaf, tentu tidak akan dipersoalkan oleh Umar radhiyallahu an. Tapi ketika itu kemudian menjadi sebuah sikap yang mengandalkan doa dan zikir dan melupakan ikhtiar, melupakan bekerja, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ternyata tidak berkenan. Lalu beliau mengusir teman-temannya yang sehari-hari hanya duduk-duduk wirid ibadah di dalam masjid. Sahabat dan para pemirsa rahimahullah, Rasulullah SAW adalah orang yang sangat menghargai orang yang bekerja dengan sebaik-baiknya. Jadi profesionalisme sangat dihargai di dalam Islam. Bukankah Allah juga menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi seseorang apa yang dia usahakan. Itu intinya ayat tadi. Artinya ketika kita mengusahakan kegiatan yang bersifat duniawi, kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan usaha kita. Dan juga ketika kita mengusahakan untuk kita mendapatkan pahala dengan berbagai ibadah, kita juga akan mendapatkan ibadah itu dengan pahala dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah juga mengatakan, siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka carilah dengan ilmu. Dan siapa yang ingin mendapatkan akhirat, maka carilah dengan ilmu. Dan siapa yang menghendaki keduanya, dunia dan akhirat, maka carilah dengan ilmu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Rasulullah SAW menghendaki kita untuk belajar ilmu dunia dan juga belajar ilmu akhirat, lalu dipraktikkan amal-amal yang bersifat dunia kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, dan amal-amal yang sifatnya akhirat kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau soal-soal duniawi seperti dalam kasus yang melatar belakangi timbulnya hadis tadi, itu namanya asbabul wurud. Kalau dalam bahasa Al-Quran ada asbabun nuzul yang melatar belakangi turunnya ayat. Asbabul wurud yang melatar belakangi turunnya hadis ini tadi adalah ketika Rasul berdiskusi tentang urusan bagaimana memperbaiki produktivitas pertanian. Maka Rasul mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum, engkau lebih tahu urusan duniamu. Jadi Rasulullah SAW memberi peluang yang sangat besar pada kita untuk belajar ilmu-ilmu duniawi. Kita bekerja juga ilmu-ilmu duniawi, selain kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya untuk urusan akhirat kita. Bahkan yang terakhir, saya ingin mengutip satu motivasi yang sangat luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan begini, orang yang bekerja dengan sebaik-baiknya untuk memberi nafkah pada keluarganya, itu akan dihargai Allah seperti orang yang berjihad fisabilillah. Sahabat sekalian,
Allah a'lam, Rasul juga lebih tahu makna dari hadis yang saya kutip terakhir. Tapi memang ada kata seperti. Artinya saya tidak ingin mengatakan bahwa jihad itu sama dengan bekerja, tidak. Tapi bekerja itu sudah dihargai, ya. Bekerja untuk keluarga sudah dihargai seperti berjihad, bukan sama persis dengan berjihad mestinya. Allahu a'lam, Allah wa Rasulullah a'lam. Jadi mereka, Allah dan Rasul yang lebih tahu makna yang sebenarnya dari kalimat dalam hadis itu. Namun hikmahnya kita bisa merasakan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai orang yang bekerja. Selamat bekerja, semangat, tidak usah takut tangan kita menjadi kasar, badan kita menjadi potok besar. Untuk Allah kita bekerja, baik bekerja dunia maupun beramal untuk akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Robi Samina.